Oke, selamat datang di kelas saya ya. Kelas Machine Learning, kita lanjut di materi berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, saya review sedikit tentang materi yang kalian pelajari mandiri kemarin ya, minggu lalu. Ada pertanyaan nggak tentang materi yang sebelumnya? Saya post di Google Classroom. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, seperti yang ada ya. Udah paham semua berarti. Oke, kalau udah paham, saya kunjungi sebentar. Saya recap ya. Saya akan review sebentar tentang machine learning, materi machine learning yang sebelumnya. Ini full screen. Nah, oke. Jadi dari pembahasan yang sebelumnya kan Anda mempelajari tentang data, Anda sudah tahu data. Sekarang di minggu yang kemarin, minggu lalu, Anda mempelajari tentang you learn about machine learning, basics, beberapa definisi, deskripsi about machine learning. Nah, jadi konsepnya machine learning itu basically machine learning is part of artificial intelligence science ya. The umbrella atau payung dari ilmu pengetahuan ini, machine learning ini adalah sebenarnya artificial intelligence. Jadi dalam AI itu ada satu metode namanya learning method. Nah, learning method itu yang jadi bengkeraknya itu adalah si machine learning dan data mining. Sebenarnya data mining sama machine learning itu ini ya hanya perbedaan istilah, silih berganti aja. Konsepnya, the basic concept of the machine learning is basically there is a training phase ya, ada proses training. Kemudian dari proses training itu si trainingnya dia trainingnya untuk sesuatu yang khusus ya. Dia mempelajari sesuatu yang sangat spesifik sekali. Misalnya ini training tentang pengenalan objek. Oh, mobil tuh kayak gini. Oh, tapi sepeda kayak gini ya. Ciri-cirinya kayak gitu. Lalu dari hasil proses training, si machine learning juga membutuhkan evaluasi. Membutuhkan evaluasi apakah apa yang sudah dia latih, apa yang sudah dia pelajari itu dia benar-benar ketahui secara umum. Nah, dengan cara metode testing ini. Nah, dengan testing ini kita mengetahui kalau ada objek yang baru datang, objek muncul dia lihat, dia apakah sudah tahu kalau itu jenis mobil atau sepeda. Nah, prediksi itu adalah kemampuan dia mengetahui atau membedakan apa yang dia lihat sebagai objek yang spesifik. Nah, dari kasus ini berarti kan ini gambar apa, prediksinya mobil. Gitu, simple, cara seperti manusia ya. Manusia itu kan belajar tentang suatu hal, suatu yang baru, pasti pelajari dulu latihan ya, latihan. Contoh kalau matematika berarti ya latihan berhitung dulu. Setelah beres, kasih kasus baru, dia selesaikan. Apakah dia bisa menyelesaikannya? Nah, itu proses prediksi. Itu machine learning, lalu definisinya saya rasa nggak usah ya. Terus, nah elemen yang perlu dipahami adalah di situ ada parameter, variabel atau atribut. Anda sudah kalau kita representasi di data, maka parameter, variabel atau atribut ini adalah bagian yang di kolomnya itu loh. Nah, indikator that characterize each sample. Jadi setiap sampel, setiap satu baris data itu kan satu objek ya, satu sampel, satu objek, satu one point. Setiap sampel itu punya karakteristik. Nah, karakteristiknya ditunjukkan oleh apa ya? Oleh atribut-atribut, variabel-variabel atau parameter-parameter yang ada di sana. Kalau kita pakai istilah variabel berarti variabel input ya. Input variabel. Nah, kemudian dari setiap sampel ini kan dataset ya. Dataset itu kan keseluruhan sampel yang kita punya. Nah, dari dataset itu si machine learning belajar. Dia mempelajari untuk melakukan prediksi atau melakukan proses pencarian pola. Nah, hasilnya si model yang sudah melakukan penelusuran terhadap dataset tadi
adalah dalam bentuk model. Ini modelnya. Model, a system that predicts, finds a pattern. Nah, itu model yang mengetahui patternnya. Nah, model itu. Lalu yang learning itu adalah sistem yang dapat mempelajari sesuatu ya. Dapat secara optimal dia itu dapat melakukan prediksi. Itu learning. Nah, oke, kemudian tipenya ada 3 sebenarnya. Supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Jenisnya machine learning sebenarnya cuma ada 3. Kalau yang paling basic itu yang ini sebenarnya, unsupervised. Unsupervised itu artinya apa? Supervisi itu diambil dari kata-kata ya, datanya tidak diberi apa ya? Tidak ada tanda di dalam data yang di unsupervised ini. Artinya unsupervised itu kalau dilihat dari karakteristik dataset, dia itu nggak punya output variabel. Jadi variabel kolom-kolomnya itu hanya terdiri dari variabel input aja, parameter sama atau atribut. Jadi ya, sifatnya data driven. Data driven itu ya informasinya itu ada di dalam data itu. Kita yang mencari nanti. Si machine learning yang akan mencari. The machine learning will find the pattern inside the dataset. Algoritma yang sering dipakai, the algorithm often used in unsupervised is clustering analysis. Nah, ini clustering ini mencari pola ya, pola sederhananya dalam dataset itu ya kelompok ya. Cluster itu kan kelompok, mencari kelompok-kelompok. Kemudian kalau yang supervised learning itu task driven, prediksi kalau sekarang. Kalau unsupervised, the goal of unsupervised machine learning is to find a pattern, to find specific pattern, mencari pola tertentu. Polanya apa? Dalam bentuk clusters, kelompok-kelompok gitu ya, kelompok natural namanya. But in supervised machine learning is task driven. Ini prediksi. Prediksinya dalam bentuk apa? What kind of prediction this supervised machine learning do? Ya, tugasnya itu antara regresi atau klasifikasi. Nanti kita akan pelajari semuanya itu. Kalau regression basically predicts numeric values, but classification predicts discrete values, categorical values, terus ordinal values gitu. Sesuatu yang batasannya itu pasti, kayak membedakan antara mobil sama sepeda, itu klasifikasi. Kalau regresi ini berapa pendapatan saya di 1 minggu ke depan, nah itu kan angka kan yang dicari. Nah, itu ini masuknya supervised. Kemudian yang terakhir, reinforcement learning itu adalah dia bisa masuk antara keduanya ya, supervised dan unsupervised. Algorithm that learns to react to an environment. Jadi ini reinforcement learning ini mengadopsi kemampuan manusia belajar. Dia nggak perlu dataset, datasetnya nyari sendiri dia, ngumpulin dataset sendiri. Semakin banyak sampel yang dikumpulkan sama dia dan dia pelajari satu persatu, maka semakin pinter. Di awal dia bisa jadi bodoh ya. This reinforcement learning creates an agent. Jadi si reinforcement learning itu menciptakan sebuah agen cerdas. Agen cerdasnya mulai dari kondisi dia nggak tahu apa-apa, very no knowledge at all, and then it learns progressively, belajar perlahan-lahan sampai until it optimize its knowledge. Jadi sampai dia tahu banyak hal. Itu ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau unsupervised tuh nggak diketahui apa polanya, itu yang dicari. But in supervised, the pattern is labeled. Jadi polanya itu sudah dilabeli. Jadi misalnya ya, ini kayak gini. Oh, bentuknya kayak bintang nih, kotak ini segi 6. Itu udah dikasih label. Sehingga di datasetnya supervised itu selalu ada
output variable atau label atau class. Kalau di unsupervised nggak ada. Nggak ada kolom itu. Kalau di supervised ada kolom namanya label. Nah ini ya. Yang unsupervised dulu. Kalau unsupervised itu dataset has no labels, only input attributes, goal to find hidden patterns in the dataset. Pattern yang dicari, pola yang dicari itu groups of samples, kelompok-kelompok dari sampel. Bagaimana mencari kelompoknya itu ya berdasarkan kemiripan, based on similarities. Nanti kita akan pelajari ya, similaritas itu apa sih, kemiripan itu apa. Algoritmanya ada k-means, ada hierarchical clustering, ada K-medoid, ada banyak algoritmanya, nggak cuma dua, tapi yang umum ini di k-means sama hierarchical. Sedangkan yang supervised itu predicts on historical data, two types of it, regression and classification. Terus algoritma yang umum tuh naive Bayes, KNN, decision tree, linear regression, dan lain-lain. Banyak. Kalau reinforcement ini kayak gini, kayak manusia ya. Ini it has circular process. Action, and then if the action is correct, then it gives reward. Dia sendiri yang ngasih reward. Tapi kalau aksinya salah, it punishes itself. Jadi memberi hukuman dia sendiri. Hukuman sama rewardnya dalam bentuk apa? Hanya angka saja sebenarnya. Kalau reward itu plus 2, kalau punishment itu minus 1 misalnya, itu ngasih angka. Jadi setiap aksi itu akan punya nilainya, akan punya evaluasinya. Aksi A, rewardnya plus 2 atau minus 1. Itu ya, aksinya itu sudah ada labelnya. Setiap aksi akan dilakukan oleh si agen. Nah, dari policy, ini bukan bukan polisi ya, policy. Policy itu kebijakan. Kebijakan itu maksudnya knowledge ya, pengetahuan dia. Oh, ternyata dari sekian aksi yang saya lakukan, ternyata banyak yang most of them are correct. Dia akan memilih berapa persen yang salah. Policy itu memilih aksi yang mana dari sekian aksi yang pernah dia lakukan. Apakah dia melakukan aksi yang sudah pernah dilakukan, mengulangi lagi, atau dia melakukan aksi yang pernah dia salah untuk memastikan, atau melakukan aksi yang belum pernah dia lakukan. Coba-coba. Nah, ini policy. Lalu state ini kondisinya ya. State yang tersedia. State itu biasanya kondisi di sekitar. Dari kondisi sekitar itu aksinya apa yang dia pilih, itu berdasarkan policy juga. Policy ini biasanya kayak semacam tabel, search table. Yang paling gampangnya itu kayak tabel aksi gitu loh. Ini policy. Ini mapping of states action, pasangan dari state action ya. Contoh ini game playing robot in maze balance on a pole on your hand. Kalau kita reinforcement ini nggak menyadari sebenarnya Anda itu belajar terus sebenarnya. Nah, prosesnya ini yang penting nih ya. Proses dari machine learning, pipelines in machine learning, procedures in machine learning, itu starts from the dataset. Dataset itu bisa berupa text file, spreadsheet, SQL databases, CSV files, apapun itu, data as input. And then abstracting the data. Representation of the data in structural formats through the algorithm chosen. Nah, di sini menerjemahkan data ya. Data yang ada itu direpresentasikan dalam bentuk data yang dipahami oleh algoritmanya, lalu generalisasi. Generalisasi itu maksudnya kita training, testing, lalu model yang sudah optimal tadi dipakai untuk kasus yang lain ya. Maksudnya untuk aktivitas yang sama pada proses pemodelan. Nah, ini data collection. Jadi kalau kita sebagai engineer-nya, we as the engineer in informatics atau computer science, this is the pipeline we have to follow. The first, you have to collect the data. Kamu sudah melakukan data collection kan kemarin ya. Lalu data preprocessing. Data preprocessing ini mempersiapkan data
Karena data collection, the data from data collection process, most of them, but often are raw data. Datanya itu mentah. Raw data means datanya mentah dan sangat kotor biasanya. Banyak sekali datanya kita nggak tahu ya, kita harus lakukan uji. We need to test out whether the data is clean and ready for the learning process or not. Kita tes dulu. Kita lihat. Nah, nanti data proses contohnya ya, dari sekian dataset yang kita punya, we find out there are some missing values. What action we need to do? Gitu kan. Kalau missing values-nya di satu atribut tertentu banyak banget, hampir 80% missing values, apakah kita akan menggunakan atribut itu, kolom itu? Kan enggak. Keputusannya ya bisa kita remove aja atributnya. Jadi atributnya tidak reliable. We can remove an attribute with a lot of missing values. Lalu setelah proses preprocessing, hasilnya di sini itu adalah data yang clean data. Clean data, then we can train the model. Kita bisa melatih modelnya. Nah, prosesnya itu kayak gini ya, flow-nya ya, training model lalu dievaluasi. Setiap hasil latihan dia evaluasi dulu. Apakah sudah generik? Generik itu maksudnya hasil dari evaluasi. The result of the evaluation shows us whether the model, the prediction model, the pattern we find is good enough. Good enough itu dalam bentuk apa? Evaluasi nanti ada bagian evaluasi ya. Kalau di supervise itu cukup akuratkah modelnya memprediksi? Is it accurate enough? Kalau enggak ya diulangi lagi terus gini sampai optimal. Setelah optimal baru implementasi. Kalau implementasi modelnya itu sudah bisa prediksi ya, input apapun ya. Input di luar dari dataset. Sudah bisa optimal. Kalaupun ada tambahan ini opsional. Model improvement is an optional process where we can improve our model by retraining the model. Ya, training ulang modelnya. Lalu data collection kayak gini ya. Kayak kemarin kan hasilnya itu data CSV, SQL atau apa? Excel ya, bisa datanya. Atau gambar, kalau memang prosesnya adalah datasetnya isinya gambar bisa, suara juga bisa. Nah, data narasinya ini yang sudah saya pernah share ya. Ini yang perlu Anda harus biasakan. Ketahui ya. Representasi data yang paling gampang untuk kita pahami itu adalah tabular. Structured paling gampang untuk dipahami. Nah, di masing-masing kolom itu adalah atribut. Atribut ya, variabel, kita sebutnya variabel ya. Semua kolom variabel kecuali kolom terakhir biasanya adalah label namanya. Notasinya kalau untuk yang input itu adalah X kecil untuk setiap kolomnya. X0, X1 ini maksudnya bukan X pangkat 0 ya, tapi X ke 0. Atribut ke 0, atribut ke 1 dan seterusnya sampai N-1. Lalu yang terakhir itu Y kecil, itu adalah label. Kalau kita gabung, keseluruhan atribut yang kita punya dalam dataset itu pakai notasi X besar. Atau kita sebut sebagai vector of X. Nah, vektor dari input variabel itu terdiri dari x0 sampai xn-1. Ya, vektornya itu ya keseluruhan ini. Isinya apa? Isinya itu ya semua kolom yang ada di sini, dari semua kolom dan setiap baris yang ada di kolom itu. Ini semuanya. Cara nyebutinnya, misalnya kita ingin mengakses suatu variabel pada sel tertentu kayak gini ya. X10.0 itu adalah di sini karena kenapa? Satu baris ke satu ya. Karena mulai dari 0, kalau dataset mulai dari 0. This is the second row, the first column. Ini ya. Indeks 1 untuk barisnya, 0 untuk kolomnya. Adalah D dan seterusnya. Kalau Y juga gitu ya. Maka yang namanya 1Y ini adalah Y kecil itu label, sekumpulan label. Y0 itu berarti label pada baris ke 0.
Kalau keseluruhan nilai pada kolom ini kita sebut sebagai vector of y. Vector of y consists of an array of labels. Nah, ini ya. Paham ya? Ini harus benar-benar dibiasakan dulu mindsetnya ke sini. Contoh nih. Kalau seperti ini berarti X-nya apa? Suhu, awan, dan ada PR kan? Nah, kalau suhu, awan, dan ada PR. Tapi semua nilainya masuk. Kalau Y berarti ya nilai ya, tidak, ya tidak. Kalau bermain, X2 awan tuh di sana. Nah, gitu. Notasi, nah 20. X2, suhu. Baris kedua pada kolom suhu, artinya ini nilainya 20. Y0 ada di sini. Y0 ya. Y3 0 1 2 3. Tidak. Nah, gitu. Lalu untuk data preprocessing, jadi setelah data kita punya, data preprocessing ada banyak, ada cleaning, transformasi, sama reduction. Ini cara kerjanya ya, kita ulangi karena kan preprocessing itu membutuhkan banyak persiapan. Persiapannya itu ini kayak data cleaning itu membersihkan data mulai dari missing values, kemudian noisy data. Noisy data itu noisy data means data which is random data. Dari survei misalnya ya, datanya isinya ngawur. Nah, itu noisy data. Transformation itu mengubah bentuk datanya. Ini ya, mulai dari mengubah range nilainya, normalisasi, memilih atribut-atribut apa saja yang akan kita pakai. Dari 10 atribut kita nggak pakai semuanya. Diskritisasi berarti kita ubah yang tadinya nilainya itu real values, ada desimalnya, sekarang kita buat discrete. Lalu ada konsep hierarchy generation, ini semacam bikin kayak struktur ya, struktur data. Lalu data reduction mengurangi data. Ada pengurangan data bisa dari barisnya atau bisa dari kolomnya. Ini mirip sama kalau dari kolomnya seperti attribute selection tuh masuk dalam ini ya. Kalau mengurangi data berarti sampel-sampel yang kayak outlier atau pencilan-pencilan dibuang. Itu dimensionality reduction. Oke. Lalu yang penting evaluasi. Evaluasi itu menjadi penting karena we need to test out our model, the learning model, to find out whether it is good enough or not enough to predict or find the pattern we want. Itu. Nah, sifatnya validasi, metode validasi di evaluasi ini itu memberikan output nilai ya, output nilai hasil dari apa yang dia lakukan. Biasanya si validation method ini applies in the supervised machine learning. Di supervised machine learning aja ya. Bukan di unsupervised. Kalau unsupervised itu semuanya diproses. But in supervised machine learning kita pakai, tidak semua dipakai. Jadi contoh ada 2-3 jenis validasi ketika membangun proses ya. Data yang pertama, data setnya itu kita pilah menjadi 2. Untuk training set sama test set. Jadi proses pemodelan, the modeling, the learning process happens when we are using the training sets only. And then we test the model using the test set. Ya, biasanya 70, 30, 80, 20% gitu. Cuman kalau kita menggunakan holdout cross validation, the model tends to be a biased model. Modelnya itu agak bias ya. Karena apa? Dia hanya bagus pada training aja. Dia hanya bagus pada sampel-sampel yang ditrainingkan aja. Ketika dites dia cenderung agak jelek biasanya. Nah, untuk mengatasi bias atau overfitting ya, bukan bias ya, overfitting. Dia itu hanya bagus pada training setnya. Ketika di test setnya ada kecenderungan jelek. Itu karena
Kita hanya mentraining pada kondisi tertentu ya, hanya pada sisi ini. Jadi solusi untuk hold out cross validation is the k-fold cross validation. Ini akan membagi dataset itu menjadi 5 partisi, sama besar ya. Dari 5 partisi ini maka kita bisa dari 5 partisi itu kita bisa menghasilkan 5 proses pemodelan. Model yang pertama ada di iterasi yang pertama ini. Maka dari 4 partisi yang kita, kalau kaliannya K sama dengan 5 ya, dari 4 partisi dataset itu kita gunakan sebagai training, sisanya untuk testing. Pada iterasi yang kedua, ini hasilnya udah selesai ya. Iterasi ini outputnya adalah model. Menghasilkan model pertama. Lalu proses di iterasi yang kedua, si test setnya itu digeser pada partisi yang lainnya. Sisanya jadi proses training. Hasilnya adalah model kedua. Lalu yang iterasi ketiga menghasilkan model ketiga, keempat, dan kelima. Sehingga dengan k-fold cross validation, kita akan menghasilkan sejumlah K model. Modelnya ada kalau di sini 5 berarti ada 5 model. Lalu prediksinya gimana, Pak? Prediksinya pakai berbasis voting. Voting akhirnya. Siapa hasil terbanyak. Lalu yang terakhir adalah leave one out cross validation. Ini kayak k-fold, tapi nilai K-nya itu sebanyak sampelnya. Kalau sampelnya ada 300 berarti ya partisinya ada 300, banyak banget. Cuman tidak disarankan ya karena lama banget bikinnya. Ini yang sangat disarankan adalah pakai k-fold cross validation. Lalu evaluasi untuk supervised machine learning, kita ada yang kita butuhkan untuk machine learning yang supervised, yang ada kelasnya, ada labelnya. Itu kita menggunakan confusion matrix ini namanya. S-nya 1 ya, confusion. Matriks kebingungan. Isinya apa? Di kolom-kolomnya itu adalah prediksi, di dalamnya ada positif negatif. Ini untuk biner, untuk kelas biner. Lalu untuk yang aktualnya itu yang barisnya ada positif negatif. Maksudnya prediksi itu adalah hasil dari model itu memprediksi, kalau aktual itu nilai aslinya, label aslinya. Nanti ini akumulasi ya. Kalau prediksinya kalau prediksinya positif dan dia positif, maka akumulasinya di sini kita sebut sebagai true positif. TP itu true positif. Lalu true negatif itu berarti ketika label aslinya itu negatif lalu diprediksi negatif, itu true negatif. Ya. Kemudian yang false negatif artinya negatif ini yang prediksinya itu salah. Padahal aslinya positif kan, tapi diprediksi negatif. Itu namanya false negatif. Begitu pula dengan false positif. Artinya prediksi positif yang dilakukan itu salah karena aslinya adalah negatif dia. Nah, metrik yang dipakai ada akurasi, ada presisi, dan ada recall. Rumusnya kayak gini. Yang lain ada lagi sebenarnya ada F-score. F-score itu gabungan dari presisi sama recall. Ada juga area under curve. Itu berupa grafik nanti. Nah, di sini nggak ada ya, nggak saya jelasin. Nah ini. Kalau presisi sama akurasi kalau diilustrasikan, yang paling bagus tuh kayak gini ya. Presisi dan akurasinya positif. F-score-nya mendekatin 1. Tapi kalau ini presisinya jelek, akurasinya jelek tuh kayak gini ya. Tersebar dan keluar. Presisi minus, kalau presisi jelek, akurasinya bagus, itu biasanya begini. Presisi bagus tapi akurasi kalau presisi itu kepadatan ya. Kepadatan dari data hasil prediksinya, dan cuman akurasinya nggak tepat, akurasinya ada di sini kan. Ini gambarannya. Kalau untuk tadi kali ini klasifikasi ya. Sedangkan untuk regresi metodenya ada mean squared error. Ada mean squared error itu ngitung jarak prediksi, angka kan, nilainya angka kan, ini prediksinya yang ini yang ada topinya yi hat. Jadi nilai asli, label asli dikurangi label prediksi. Berapa nilainya diabsolutkan, dikuadratkan. Kalau mean squared error dikuadratkan, kalau mean absolute error itu diabsolutkan.
atau pakai adjusted R square. Ini rumusnya. Kalau untuk yang unsupervised machine learning, salah satu metrik untuk menghitungnya adalah pakai silhouette score. Ini range-nya itu -1 sampai 1. -1 artinya dia itu salah tempat ini ya, tempat apa namanya? Kelompoknya salah kelompok kalau -1. Kalau 0 artinya dia itu miliknya semua cluster. Dia ada di semua cluster. Kemudian kalau +1 artinya yang ya antara satu, kalau dia itu kelompok yang terpisah, benar-benar terpisah dari kelompok yang lain. Jadi nggak beririsan sama sekali. Nah, kalau 0 itu beririsan banget gitu ya, tumpuk. Beririsan banget. Kalau +1 itu terpisah benar. Metrik yang lain ada COVNET correlation ya. Kalau yang silhouette ini cocok untuk K-means, kalau COVNET correlation cocok untuk hierarchical clustering. 0 sampai 1 nilainya, ada Davis-Baldwin, ada Dan Index, dan banyak sekali yang lain juga. Kalau ini ya, kalau si COVNET correlation itu higher better, itu maksudnya kalau nilainya semakin mendekati 1 dia semakin bagus. Kalau Davis-Baldwin semakin mendekati 0 berarti semakin bagus. Kalau Dan Index mendekati 1 semakin bagus. Itu cara metrik-metriknya. Untuk mencari, jadi nanti kita akan bahas tentang ini ya, bahas tentang clustering. Ini kita bisa lewati, kalau yang reinforcement learning tadi juga udah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Oke ya, ada pertanyaan nggak dari yang kemarin? Mau tanya Kak? Iya, silahkan. Itu kan kalau saya nonton video yang minggu lalu itu yang Bapak kasih, itu kan kalau nggak salah saya ya, yang K-fold itu setiap segmen itu kan menghasilkan satu model yang berbeda gitu. Nah, itu pertanyaan saya, kalau misalnya modelnya sama gitu, hyperparameternya sama dan setting segala macamnya sama, kemudian metode validasinya berbeda, itu apakah nilai metriknya nanti juga berbeda gitu Pak? Terus bagaimana cara kita memutuskan apakah model yang kita buat ini bisa digunakan gitu? Jadi gini, pertama ya, kalau kita pakai K-fold cross validation, model yang pertama yang kita bangun itu kan harus kita optimasi ya, karena setiap algoritma yang kita pilih ketika kita training dengan menggunakan dataset yang ini, yang putih ini, tentunya dia tidak langsung optimal. Kita nggak tahu, masing-masing algoritma kan punya hyperparameter sendiri. Nah, hyperparameter ini harus kita cari, kita harus eksperimen terus. Jadi setiap eksperimen yang kita lakukan, kita ujikan model yang sudah di training dengan 4 data training set ini dengan test setnya, kita tes. Nah, outputnya, hasil dari evaluasi yang kita lakukan terhadap test set ini dari model tadi. Jadi modelnya kan di training menggunakan 4 ini, lalu kita ujikan menggunakan test set, keluarlah akurasi, presisi, sama recall. Dari situlah evaluasi apakah parameter yang kita gunakan pada model yang pertama ini sudah optimal atau belum. Kita boleh pakai threshold, misalnya oke, di atas 80% berarti bagus. Atau kita eksperimen semua parameter yang mungkin, nilai parameter yang mungkin sampai semuanya tercover, dicoba semuanya, lalu kita bikin semacam tabel gitu, lalu kita lihat, kita bandingkan setiap hasil dari eksperimen itu, karena setiap eksperimen akan menghasilkan satu model kan di sini. Satu model disimpan, akurasi, presisi, recallnya kita simpan. Terus eksperimen yang kedua, parameternya diubah, akan menghasilkan akurasi, presisi, recall yang lain. Terus kita ubah lagi parameternya dengan training set yang sama, lalu kita simpan lagi akurasi sama presisi dan recallnya, hasil dari uji terhadap test setnya. Semuanya setelah kita lihat ternyata ada yang tertinggi. Dari mana ya? Dari akurasi, presisi, sama recall. Biasanya gini, untuk melihat apakah model itu bagus enggaknya, yang pertama adalah
antara akurasi, presisi sama recall itu harus seimbang nilainya. Relatif seimbang ya. Misalnya 70%, 70 dekat-dekat sama 70 semua. Nggak boleh timpang ya, nggak boleh timpang, misalnya akurasinya 70, presisinya 50, lalu si recallnya 50, nggak boleh. Jadi harus seimbang dulu. Setelah itu, setelah keseimbangan dari ketiga evaluasi tadi, akurasi, presisi, recallnya bagus, baru kita lihat, kita bandingkan lagi siapa saja yang nilainya tertinggi dari pilihan hyperparameter tadi. Bentar. Habis. Nah, kemudian di iterasi yang kedua itu kan training setnya pasti beda ya. Ini. Karena training setnya beda, kita juga lakukan hal yang sama seperti yang di iterasi yang pertama. Cuman prosesnya adalah hyperparameter yang kita temukan bisa jadi beda. Karena apa? Si modelnya atau algoritmanya itu akan optimal terhadap training set yang dia pelajari. Nah, dari sini kan prosesnya juga sama, kita akan mencari hyperparameter yang terbaik pada model ini. Boleh, ada kemungkinan sama, ada kemungkinan kecil sekali. Kalaupun sama ya nggak apa-apa. Seandainya hyperparameter antara sini sama sama-sama di posisi itu, tapi ada tapinya ya. Pengetahuan yang dimiliki oleh model yang pertama dan kedua itu beda, karena dia di training pada training set yang berbeda. Yang pertama sama kedua, otaknya udah beda. Hyperparameter boleh sama, tapi otaknya beda. Terus apa lagi? Tadi apa pertanyaannya, Mas? Yang lain ya? Lupa saya. Itu sih Pak. Kayaknya udah kejawab semua deh. Cuman setelah saya dengar penjelasan Bapak tadi, saya ada ini sih pada kesimpulan. Ya silakan kalau kesimpulan saya salah, silakan Bapak koreksi. Jadi setelah saya perhatikan tadi, berarti makin banyak segmen K yang ada, itu berarti nanti model akan lebih generalize terhadap datasetnya. Tapi tidak ada jaminan bahwa semakin banyak fault-nya itu, semakin banyak iterasinya, akurasinya semakin tinggi gitu Pak. Betul nggak Pak? Iya, belum tentu. Jadi makanya ada eksperimen ya, ada paper itu yang menyebutkan bahwa nilai K pada K-fold cross validation yang terbaik itu 10. Umum ya. 10. Tapi gini, memang kalau logika kita semakin banyak K-fold berarti kan semakin banyak model ya, harusnya bisa memprediksi dengan baik itu. Tapi nggak ada jaminan juga. Karena ada orang yang melakukan eksperimen jumlah K-nya pada K-fold-nya. Ternyata yang terbaik cuma ada di 10. 10 yang terbaik dibandingkan yang lebih besar dari 10 atau kurang dari 10. Karena kalau semakin besar K, tentu konsekuensinya adalah komputasi yang panjang dan lama dan kompleksitasnya tinggi ya. Modelnya jadi sangat kompleks karena kan model yang dihasilkan juga akan sebanyak K-nya kan. Tapi kalau terlalu sedikit juga semakin mendekati ini, ada overfitting. Jadi nggak general, semakin nggak general ke sana. Sehingga ada trade off di sana. Ternyata posisi K terbaik itu 10. 10, tapi kita lihat dulu data set yang kita punya itu punya berapa sampel. Kalau sampelnya terlalu sedikit, 10 nggak mungkin, misalnya 100 ya. Kita punya 100 sampel di dataset itu. Kalau kita gunakan K-fold sama dengan 10, berarti untuk setiap iterasinya itu hanya ada 10 sampel untuk menguji. Terlalu kecil. 10% ya dari 10 itu tadi. Makanya kita harus mempertimbangkan pilihan nilai K-nya itu berdasarkan ukuran sampel kita dulu. Kalau sampelnya cukup ya, sampel cukup itu ini eksperimen saya ya, kebiasaan saya kalau kita sebut atau secara logika aja, kalau ukuran dataset yang bagus, yang standar tuh di atas 300. Itu bisa pakai K-fold sama dengan 10. Tapi kalau sudah di bawah itu, K-nya harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan dulu, nggak bisa 10 lagi.
Karena kan dataset tidak semua dataset itu cukup. Ada dataset tuh yang awalnya banyak, tapi ketika kita preprocessing ngilang semuanya sampelnya. Karena apa ya, itu tadi datanya jelek. Banyak outliernya, banyak pencilannya, banyak datanya nggak lengkap. Akhirnya harus dibuang kan. Nggak bisa kita maksa kadang apa namanya, datanya jelek banget tapi harus kita paksa pakai, malah nanti ngerusak model prediksinya. Makanya kita harus beneran di data preprocessing itu kita perhatikan benar apakah datasetnya ini benar-benar siap. Nah, outputnya itu ya makanya biasanya berkurang datasetnya. Tapi di preprocessing ada namanya resampling method itu. Nah, itu bisa menduplikasi data, tapi tekniknya menduplikasinya dengan cara macam-macam, nanti kita bisa bahas itu ya. Ini untuk mengatasi data yang tidak seimbang sebenarnya. Karena kan di klasifikasi dataset itu distribusi kelasnya tidak ada yang seimbang 100% 50-50 ya. Misalnya ada dua kelas gitu ya, dua label sepeda sama mobil. Dataset alami yang kita dapatkan secara natural itu nggak akan punya distribusi yang seimbang antara si mobil sama sepeda. Pasti timpang. Contoh ini dataset penyakit misalnya, dataset penyakit kanker misalnya. Yang namanya orang sehat dibandingkan sama orang sakit, pasti orang sakit jauh lebih sedikit daripada orang sehat. Dataset ketidakseimbangan itulah yang nanti di tahap preprocessing itu harus kita duplikasi. Nah, jadi banyak yang aspek ya, nanti kalau kita sudah masuk dalam supervised machine learning, Anda akan belajar, berlatih, terbiasa dengan kasus-kasus yang berbeda-beda. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke sini. Nah, full screen. Kita masuk ke dalam clustering. Kita masuk dalam unsupervised machine learning. Ya, kita langsung menuju ke algoritmanya aja biar langsung punya gambaran ya. Si unsupervised machine learning itu ciri-cirinya adalah dia nggak punya label. Tidak ada label ya. Lalu strukturnya, it doesn't have any structure, visible structure. Strukturnya itu nggak kelihatan, tersembunyi. Lalu tekniknya apa ya? Pakai clustering nantinya ya. Misal kita punya D, input vektornya itu adalah dataset ya. D itu dataset. Lalu dari dataset yang kita punya, we need to group the samples based on similarity. Nah, ini yang harus saya garis bawahi, similarity, kemiripan. Kemiripan dari setiap sampelnya. Nah, dari kemiripan itu nanti kan ada kelompok ya. Oh, ini yang miripnya kayak gini semua. Oh, ini objeknya kayak gini semua sampelnya. Tipe-tipe di clustering itu ada partition based sama hierarchical. Kalau partition based itu ya kayak pengelompokan biasa ya. Sebentar. Kok baterainya nggak ngecas ya? Sebentar, tunggu. Oh, ngecas. Ntar saya pindah dulu ya. Baterainya habis. Kok tetap nggak ngecas? Strange.
Oh alah. Tunggu. Oke, balik lagi ya, maaf. Tadi kurang nancep. Si clustering ya. Jadi kayak gini ilustrasinya. Dataset D ya. Ini keseluruhan dataset. Itu adalah vektor dari sampel yang terdiri dari dua atribut. Atribut A1 sama atribut A2. Nah, satu sampel itu notasinya adalah XI ya. XI kayak gini. Nah, ini X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Dimana I itu mulai dari 1 sampai N. Boleh mulai dari 0 sih sebenarnya ya. Kalau di pemrograman kita mulai dari 0 indeksnya. Untuk memudahkan kita bisa mulai dari 0. Sama dengan dimana N itu jumlah sampelnya. Tapi kalau kita mulai dari 0 berarti di sini akhirnya adalah N-1 gitu. Lalu kalau kita plot, kalau manusia mencari kelompoknya itu kan diplot ya. Kita plot. Seperti ini ngeplotnya. Kebetulan ini cuma dua atribut, kita plotkan maka A1 sama A2 ketahuan, oh kelompoknya ini di sini sama sini. Gitu udah selesai manusia. Apakah komputer bisa melakukan itu secara visual, observasinya seperti kita? No, komputer nggak bisa ngelihat secara visual. Yang bisa dia lakukan adalah dia harus mencari kelompok-kelompok yang mirip-mirip tapi berdasarkan kemiripan itu. Nah, kemiripan apa yang kita sebut dalam dataset? Ya. Secara visual itu kan ada dua kelompok ya. Bagaimana komputer itu mengidentifikasi klaster-klaster ini? Jadi itu yang akan kita lakukan di clustering. Nah, kelompok ini yang dilakukan oleh clustering. Kalau di algoritma K-means, dia tuh jenis partition based clustering algorithm. Algoritma clustering berbasis partisi. K itu adalah jumlah dari cluster yang akan kita cari. K-nya harus kita tentukan ya, K-nya itu. Makanya namanya K-means. Kalau Anda menggunakan algoritma ini, Anda harus tahu dulu K berapa yang Anda mau cari, berapa cluster yang mau dicari gitu. Kemudian setiap cluster akan punya centroid. Centroid itu adalah pusat dari clusternya. Dan bentuk cluster dari K-means yang dilakukan oleh K-means itu selalu lingkaran. Begini bentuknya. Karena dia berbasis radius. Nah, kalau secara observasi visual seperti ini, kita bisa tahu bahwa K-means ini K-nya harus 2 ya, secara visual. Tapi kalau kita nggak bisa ngeplot gini, gimana caranya? Nah, K-means yang bergerak nanti ya. Misal, dengan nilai K, si K-means itu akan punya prosedur seperti ini ya. Pilih nilai K, pilih titik ya, 2 titik ya. Kalau misalnya K-nya 2 berarti pilih 2 titik. Jadi dari nilai K, karena harus diberi dulu nilai ya. Harus kita tentukan dulu nilai K. Maka nanti langkah pertama yang dilakukan adalah memilih 2 atau sejumlah K titik atau 2 sampel. Kita sebut sebagai seeds ya. K points tadi sebagai seeds yang akan menjadi centroid awal dari cluster centernya. Ini random ini. Kita acak ya, pilih K data point sebagai centroid awal sebagai cluster centernya. Lalu kita hitung jaraknya. Jadi dari masing-masing sampel yang tersebar itu, misalnya X-nya ya, X-nya centroid di sini. Sampel-sampel, kalau sampel itu dekat sama X yang merah berarti beri tanda merah. Kalau dia dekat sama putih kasih warna putih. Itu assign ya, assignment. Kemudian recompute the centroid using the current cluster membership. Dihitung kembali centroidnya menggunakan keanggotaan dari cluster ini. Dihitunglah dari sejumlah sampel yang sudah kita beri warna merah. Si centroidnya dihitung kembali. Cara ngitungnya ya pakai persilangan gitu ya, ditarik garis lurus gitu. Oh, ketemunya di mana titiknya? Nah, dibandingkan sama centroid yang awal tadi. Centroid yang hasil komputasi ulang ini kan pasti beda ya. Ada perbedaan. Nah, itu dihitung jaraknya.
apakah jaraknya sudah dekat atau masih jauh. Nah, kalau sudah dekat berarti ya, atau sudah nempel sama centroid yang awal, berarti ya sudah convergence namanya. Convergence itu berarti dia tidak akan pernah berubah lagi si centroidnya, tetap di situ. Itu namanya convergence. Tidak akan ada perubahan, itu convergence. Kalau convergence-nya masih belum convergence ya, antara centroid yang di sini hasil perhitungan di tahap ketiga dan di tahap yang kedua dihitung perbedaannya, ternyata masih ada perbedaan, ya diulangi lagi ke tahap kedua. Tapi posisi centroid yang lama, centroid awal itu akan digantikan oleh centroid yang baru. Nah, gitu. Dan seterusnya sampai centroid itu konvergen, nggak berubah-ubah posisinya. Algoritma gitu. Ini contohnya kayak gini nih. Misal kita punya random centroid ya. Centroid awalnya M1 sama M2. Kita atur kayak gini. Nah, lalu kita hitung. Kita hitung misalnya saya mau melihat XI yang ini, dia itu jatuh pada klaster merah atau biru. Dihitung jaraknya ya, jarak absolutnya. Di 1 sama di 2 kita hitung. Ternyata si XI itu dekat sama merah. Karena ya lebih dekat jaraknya ke merah, berarti dia jadi warna merah. Terus prosesnya gitu sampai akhirnya, oh ini sampel-sampelnya, untuk semua sampel sudah punya label, apa istilahnya sudah punya tanda ya, tanda oh ya dekat deh sama centroid merah, satunya centroid biru. Setelah itu baru kita hitung ulang ya, kita hitung ulang centroid lama, centroid baru. Centroid lama kan M1 sama M2. Kita hitung ulang new M1. New M1 sama dengan, nah ini cara ngitung rumusnya. 1 dibagi jumlah sampel yang warna merah M1 ya, dikali jumlah dari sampel ini old M1 A1,2. Oh ini ini posisi ya, koordinat. Nah, koordinatnya. Jumlah dari koordinat A1 setiap sampelnya yang warna merah aja. Maksudnya adalah ya di jumlah aja, di total jumlahnya ya. Setiap sampelnya itu kita total semuanya. Untuk X-nya kita jumlahkan. Yang A1 maksudnya ya. Jadi nilai A1 yang ada di sampel merah itu kita jumlah, semua lalu kita bagi jumlah ini. Kita bagi sejumlah sampelnya. Lalu M1 yang untuk koordinat yang A2-nya, kita jumlah A2 semua pada sampel yang merah, lalu kita bagi. Ketemulah M1. M1-nya ternyata di sini dan M2 geser di sana. Ya udah, karena dia nggak sama posisinya, berarti ya lakukan proses berikutnya. M1 di sini perhitungan ulang untuk tahap yang, nah prosesnya gini lagi. Assignmentnya yang tadinya warna merah sama biru dihilangkan, diputihkan kembali, lalu menghitung atau mencari jarak-jarak yang lebih dekat dengan sampel atau centroid yang baru. Sampel-sampelnya di reassign. Nah, namanya reassign. Sampai terus gitu ya. Sampai akhirnya M1-nya berada di situ, M2 di situ. Dan seterusnya. Ternyata di tahap kedua dan ketiga, sorry. Ini ya. Di iterasi yang berikutnya ternyata centroid udah nggak berubah gitu ya. Maka ya kalau nggak berubah, kita ngetahunya dia berubah atau nggak berubahnya dari mana? Dari ini, dari ngukur ini. Ini loh. Minimum decrease pakai rumus ini. Tapi cara mempertimbangkan dari M yang lama dengan M yang baru. Seberapa jauh dia berubah. Kalau semakin dekat nilainya itu dengan 0, berarti dia sudah convergence. Convergence berarti udah nggak berubah-ubah lagi dia. Kalau udah convergence, berhenti prosesnya.
Kan ini repeat terus kan, 2 dan 3 itu di loop terus sampai ketemu ya selamanya sebenarnya. Loopingnya itu while, di dalam while loop. Tapi di dalam while loop itu ada kondisinya, ada convergence condition. Convergence conditionnya pakai rumus ini yang mempertimbangkan jarak antara M1 yang lama dan M1 yang baru. Kalau jaraknya itu mendekati 0 berarti boleh dihentikan. Keluar dari while loop-nya gitu. Ya, sederhana aja tapi itu harus dipahami gambarannya dari K-means clustering. Kemudian kekuatan dan kelemahan dari K-means clustering itu adalah yang pertama, dia mudah untuk pemahamannya dan implementasinya, efisien, time complexity-nya itu hanya 0 time complexity dari TKN, number of iteration cluster sama jumlah data point-nya. Karena K dan T-nya itu kecil biasanya, jumlah iterasi dan K-nya itu kecil, maka K-means ini termasuk algoritmanya linear. K-means ini termasuk yang paling populer, algoritma clustering yang paling populer. Harus diperhatikan bahwa K-means ini akan berhenti looping kalau dia SSC-nya udah 0 ya, mendekati 0, lokal optimum. Kita kan nggak tahu karena di dalam proses learning itu ada namanya global optimum sama lokal optimum. Lokal optimum itu adalah nilai yang rendah tapi belum tentu general, belum yang general. Tapi global optimum itu adalah nilai yang generalnya. Tapi susah nyarinya ya, global optimum itu susah karena ya kompleksitasnya lumayan ini, OTKN ini lumayan kompleksitasnya. Kelemahannya, algoritma ini hanya bisa dilakukan kalau min-nya itu bisa dihitung. Apa artinya? Mean atau nilai rata-rata itu kan untuk angka-angka numerik ya. Kalau angkanya nggak numerik, contohnya data kategorikal, susah ya ngitungnya. Nah, solusinya adalah menggunakan K-medoid namanya, K-mode, K-medoid namanya. Atau K-mode ya, K-mode. Kalau ini K-means karena pakai means, jarak itulah, jarak means dari datanya. Kalau K-mode berarti pakai median ya, mode pakai mode. Dan algoritma ini membutuhkan nilai K. Nah, ini kalau usernya nggak tahu nilai K yang terbaik ya susah. Jadi harus nyoba-nyoba semua nilai K-nya. Dan algoritma ini sensitif terhadap outlier. Sekali ada pencilan yang masuk dalam clustering, itu akan mempengaruhi bentuk klasternya. Ya, outlier ini kan pencilan ya, dia sampel yang agak terlempar dari kelompoknya. Kalau dia satu aja muncul di sana, maka nanti si centroidnya akan mengikuti pencilan itu juga. Maksudnya dipengaruhi oleh pencilan. Ini ya, outlier itu data points which are very far from other data points. Itu bisa terjadi karena error atau memang ya noisy tadi ya. Nah ini contoh nih gambarannya kayak gini ya. Kalau nggak ada outlier, ini cluster yang tidak kita inginkan gara-gara outlier ya. Outliernya di sini, nih centroidnya ada di sini nih. Jadi clusternya bentuknya kayak gini akhirnya. Tapi ketika outliernya dihilangkan, cluster yang baik itu kan kayak gini, mengabaikan ini tapi. Nah itulah K-means. Nah, metode untuk menghilangkan data point yang pencilan itu outlier, ya kita harus melakukan preprocessing, kita harus mengobservasi datanya dulu. Setiap atributnya kita observasi dulu. Metode yang lain adalah dengan menggunakan random sampling. Artinya adalah kita nggak menggunakan keseluruhan dataset, tapi hanya beberapa dataset. Kita lakukan clustering per subset of the dataset. Dataset itu keseluruhan, subset itu sebagian atau sepertiga gitu ya. Sehingga dengan mengambil subset itu kita memilih outlier yang sedikit itu jadi probabilitas untuk menggunakan outlier itu jadi kecil. Ya, gitu caranya. Kemudian kelemahan yang lain adalah algoritma K-means itu sangat sensitif terhadap initial seeds. Posisi awal dari centroidnya ketika di setup di K-means itu kan random ya.
kalau randomnya posisi centroid yang diletakkan itu bagus, selebihnya akan bagus. Tapi kalau naruhnya salah ya, ini semua centroidnya ditaruh di posisi salah satu kelompok, nanti jadinya kayak gini bentuknya. Tuh, seharusnya kan gini ya kelompoknya, gini sama sini. Karena salah naruh, jadinya dia maksa bentuknya kayak gini. Itulah. Makanya kalau di di Python atau di yang lain ya, ketika kita menerapkan k-means, kita pakai random seed supaya nggak random amat gitu ya. Misalnya pakai random seed ini kita eksperimenkan dulu bagaimana, random seed ini eksperimenkan dulu. Sehingga kalau pakai bener-bener random bisa nggak konsisten nanti hasil eksperimen kita. Ini kalau kita pakai seed yang lain ya, ini di sini ya udah bagus kayak gini. Beda, datasetnya sama tapi hasil clusteringnya beda. Tuh ya. Jadi harus berhati-hati. Caranya itulah kekurangannya di k-means. Kita susah kontrol untuk menaruh seednya dari mana. Salah satu caranya ya pakai brute force ya, atau ya random seed eksperimen pakai beberapa random seed. Nah kemudian, ini lagi k-means nggak cocok kalau klasternya itu bentuknya tidak sirkular ya. Kayak gini nih bentuknya yang di sini tengah. Kalau kita lihat kelompoknya itu bentuknya kayak J kelompok yang pertama ya. Kayak J, satunya ini elips. Kalau masih elips masih oke. K-means itu. Tapi kalau bentuknya sudah hypersphere kayak gini ya, bentuknya gini, bentuknya kayak J. Nggak bisa dia hanya bisa tahu bentuknya pokoknya yang semi lingkaran gitu masih bisa dia. Kalau bentuknya udah nggak lingkaran susah. Kayak gini nih kan bentuk bintang bentuk bulan sabit susah dia. Bentuk J kayak gini, bentuk C nggak bisa. Walaupun kelemahannya banyak ya, k-means itu masih populer karena ya kemudahan sama efisiensinya. Tapi memilih k-means Anda harus paham dulu terhadap distribusi sampelnya. Kalau Anda bisa meyakinkan diri bahwa oke, sampelnya ini ada kecenderungan bentuk klaster yang spherical, lingkaran. Oke lah kita pakai k-means. Harus lakukan observasi dulu terhadap dataset. Karena nggak ada bukti yang lebih baik bahwa algoritma yang lain itu akan lebih baik secara umum. Sifatnya algoritma clustering itu cocok-cocokan, jodoh-jodohan ya. Tapi membutuhkan observasi yang mendalam terhadap karakteristik dataset. Lalu comparing different clustering algorithm, ya ini susah ini ya, membandingkan clustering algoritma clustering dengan yang lain itu susah. Dan banyak sekali algoritmanya. Paling nggak kita bisa melakukan pendekatan itu pertama ngelihat karakteristik dari dataset. Dari yang pertama jenis atribut yang ada di sana, apakah numerik. Kalau numerik semua pilihannya bisa banyak algoritma. Tapi kalau sudah nggak numerik jangan milih k-means. Pilih mode yang lain, algoritma yang lain. Atau pilih algoritma yang lebih ini lagi ya, lebih bersahabat dengan data-data yang non numerik. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam kita pakai Python ya. Kita pakai Python. Sebelum saya lanjut ada pertanyaan nggak? Ke mana nih? Ini. Kalau Anda mau latihan kita kalau pakai k-means itu kita udah nggak perlu bikin algoritmanya lagi, tapi hanya pakai library aja. Di salah satu program yang bisa kita pakai kan ada di WK, ada RapidMiner, ada R ada, dan Python. Python ini kita pakai library-nya scikit-learn, sklearn. Nah kalau pakai Python Anda nggak usah install apa-apa ya selama Anda terhubung sama internet. As long as you are connected to internet, then you can use your Google Colab ini, Colab Research Google.com, and then create a new notebook kayak gini. Setelah itu muncul kan. Nah,
di web browser. In your web browser you can type any code you want in Python. Nah, yang kita butuhkan adalah kalau kita menggunakan Colab Research on Google adalah import dulu library-nya. From sklearn.cluster import k-means. Kita import dulu kelasnya k-means. Setelah itu cara penggunaannya adalah ini ya, k-means inisialisasi. Ini inisialisasi. Inisialisasi k-means ya. K-means initialization. Artinya apa? K-means yang kita inisialisasi itu adalah instance dari k-means yang kelasnya dengan nilai k. Nah, n cluster itu nilai k-nya. Dengan nilai cluster sama dengan 4. Oke ya, k-means-nya udah siap. Nah, kapan proses pencarian terhadap datasetnya? Di sini. Instance-nya dari k-means-nya kita panggil lalu titik feed. Feed itu maksudnya proses training ya. Feed lalu inputnya apa? Variable x. Loh, Pak, x-nya dari mana? X-nya kita bisa bikin pakai ini. Lupa. Yang ini. Pakai yang kita pakai dummy ya, data dummy. Nih di sini ada. Nah, ini hanya dummy aja untuk menghasilkan suatu data ya. Ini saya ingin bikin nggak usah banyak-banyak, 30 aja. 30 senternya jangan 30, 40 aja. 40 sampel artinya. Lalu saya menciptakan 4 cluster dengan 4 center. Cluster standard deviation 0,60, random setnya 0. Lalu coba kita plot ya. Kalau plotnya harus begini. Nah, ini harus diimport dulu. Udah. Jadi setiap baris itu di dalam Colab Google kita bisa eksekusi sendiri ya. Individual execution. Kayak gini kita jalankan. Nah, ini lama, ini ngapain ini? Oh, udah. Kalau udah centang berarti udah beres. Lalu prosesnya biasanya setelah kita import label, kita simpan dulu datasetnya. Ini datasetnya sementara saya nggak pakai CSV ya. Saya pakai dataset dummy. Toy dataset mainan. Ini ya. Ini udah kan, yang tadi udah bloknya. Sklearn datasets. Udah gitu kan. Terus kita play. Nah, kalau kita lihat hasil dari blok atau toy data yang kita plot ya, ternyata ada enggak 4 ini juga ya. Coba kita run lagi. Apakah sama? Sama ya. Kenapa bisa sama? Karena random state-nya di sini. Random state-nya 0. Coba kita pakai random state misalnya. Kalian mau angka berapa? 42, Pak. Nah, biasa 42 ini umum ini. Gak apa-apa. Kita coba. Wah, bagus ya. Ternyata random state itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi ini. Misalnya kalian angkatan 2000 berapa? 2019 ya? 2019. Tuh, nggak bagus. Yang bagus itu 40 kayaknya masih bagus juga. Jadi random state kita ubah, dia berubah juga. Kita pakai 42 ya. Bagus tadi 42. Melumpuk. Sini aja lah, ini aja. Udah. Jadi artinya ketika kita panggil fungsi ini, outputnya itu tersimpan ke dalam X. Sampel input, variable inputnya disimpan dalam vektor X.
dan variabel outputnya disimpan dalam vektor Y. Vektor Y itu nyimpen identitas nomor klasternya, nomor klaster 0, 1, 2, 3, ya. Bukan label ya, bukan kelas yang diklasifikasi ya. Di sini karena kan pakai data toy data, berarti kita pakai Y-true yang di sini. Sebenarnya kalau dataset yang sebenar ya, ini nggak ada ini. Dataset yang Anda dapat di mana gitu ya, Y-true-nya belum tentu ada. Kebanyakan kosong, jadi cuma X doang. Sehingga nanti di tahap berikutnya, the next step is when we initialize the k-means, ini ya, k-means. Jumlah klasternya ya sesuai dengan apa yang kita ketahui dari plotnya ini. Kalau kita tahu, baru kita bisa tentukan ya. Oke, ada 4 kelompok, udah 4. Lalu k-means fit, masukkan nilai X-nya ini, parameter X-nya. Lalu kita prediksi. Nah, kalau ini adalah hasil prediksinya. Ini adalah memprediksi. Jadi tahapan dari sini saya ginikan ya. Outputnya ini misalnya gini. Ini saya tutup dulu. Ups. Yang ini k-means. Titik. Nah, atributnya k-means itu apa aja sih? sklearn k-means. Nah, kita lihat kalau Anda buka di dalam library-nya scikit-learn, sklearn cluster k-means itu parameter yang bisa kita main-mainkan itu adalah n cluster, yang paling umum itu k-nya. Inisialisasi Anda nggak boleh ini ya, defaultnya kan random ya. Defaultnya k-means plus. Kalau udah pakai k-means plus defaultnya ini aman. Kita nggak akan menghadapi masalah yang tadi ya, kelemahan dari k-means yang inisial centroidnya bermasalah, itu nggak akan dia. Ini lalu number of unitnya, max iteration, TOL, kemudian verbose ini menampilkan output aja, proses ya. Lalu random state ini bisa kita atur supaya untuk konsistensi eksperimen. Kemudian copy X algoritmnya, nah ini bisa. Ya, yang sering kita bisa eksperimenkan di k-means itu adalah n cluster sama random state dan algoritma yang kita pilih. Nah, ini bisa main-main sama itu kalau k-means. Nah, atributnya ini adalah atribut yang muncul setelah k-means-nya itu diinisialisasi dan proses learning-nya berjalan. Setelah selesai proses learning berjalan, maka nanti kita bisa ngelihat cluster center, ini centroid hasil akhirnya, labelnya apa saja, inersia apa, jumlah iterasinya berapa kali, fiturnya apa saja, fitur name-nya apa gitu ya, atributnya ini ya. Nah, jadi ketika kita setelah begini ya, ini kita running, ini proses learning-nya si k-means-nya berjalan. Oke, udah selesai gitu aja, nggak ada info apapun ya. Kalau Anda ingin mengetahui apa yang ada di dalam k-means-nya itu, kita bisa panggil ini atribut yang ada di sini. Misalnya saya mau panggil cluster centers atau label dulu ya, label labels. Kita jalankan. Labelnya apa aja? Salah, sorry. Labels underscore ya. Nah, gini. Maka nanti dia akan menghasilkan array yang nilainya itu adalah identitas cluster untuk setiap sampelnya. Tadi kan kita menghasilkan blob, jumlah sampelnya kan 40 ya, dengan senternya ada 4. Ternyata setelah saya proses k-means clustering, si k-means ini sudah bisa mengidentifikasi 4 cluster tersebut, karena k-nya 4, dengan masing-masing sampel itu sudah punya label cluster, nama clusternya. 2 sampel pertama masuk dalam cluster 0. 2 sampel berikutnya cluster 1. 2 sampel berikutnya cluster 0 dan seterusnya. Ini jumlahnya ada 40. Ya, misalnya gini. Jumlahnya apakah sama dengan 40?
Kita cek dengan shape. Nah, 40 ya. Shape itu menunjukkan dimensinya. Image label. Yang lain, selain label kita juga bisa ngelihat cluster center. Cluster center apa ya? Cluster centers. Cluster centers. Nah, gini. Nanti array 2 dimensi. Jumlahnya cluster center ini centroid kan? Ini adalah koordinat pada centroid sejumlah k-nya kan ada 4 kayak gini. Ini centroid yang pertama ada di sini, centroid yang kedua, dan seterusnya. Dan Anda bisa mencari-cari nilai-nilai yang lainnya. Kita coba iter ya. N iter, coba bisa keluar apa? Ini iterasi yang sudah dilakukan dia. N iter. Sorry. N it. Oh, nggak pakai ini. Number of iteration. Oh, 2 kali iterasi aja, udah selesai dia. Beres. Nah, itu ya yang bisa kita lakukan. Nah, data yang penting yang perlu kita ambil itu adalah hanya cluster center sama labels. Label saja cukup. Biasa yang saya pakai itu. Labels. Ini yang perlu kita ambil datanya. Ini yang perlu kita ambil. Nah, disimpan di dalam dataset. Dataset tadi kan cuma X ya. Datasetnya cuma X. Kita bandingkan, kita simpan data X yang tadi ada 4 kolom tadi, ditambahkan 1 kolom isinya itu ini nanti. Itu yang biasanya kita lakukan. Nah, seandainya ya. Seandainya kita melakukan eksperimen clustering tapi nilai K-nya nggak kita ketahui, apa yang bisa kita lakukan? Kan ini clustering udah selesai sampai sini kan. Kita perlu evaluasi kan, clusteringnya, apakah clusternya udah diketahui atau belum. Misalnya gini nih. Saya membuat jumlah sampelnya 4, tapi senternya adalah ini. K. Ini ya. Jumlah cluster sama dengan random saya lupa. sklearn atau numpy ya. Numpy random number. Saya mau random angka ya. Oh, pakai ini. Random titik rand integer. Ya, outputnya apa? Oh ya, oke. NP random rand integer. Jadi misalnya begini, saya mau jumlah clusternya saya randomkan ya. NP titik random titik rand integer. Nah, ini random integer misalnya 10 ya. Nah, gitu. Lalu jumlah senternya kita jumlah cluster. Jadi nggak ketahuan kan jumlah clusternya ada berapa. Ini saya naikkan ini jadi 100 ya, karena kan ada 10. Atau kita jadi ini aja biar nggak banyak-banyak, 6 ya. Kita pakai 60. Udah kayak gini. Kemudian saya nggak plot. Kita nggak plot ya. Dan kita run. Sekarang X ini sampelnya udah beda ya. Kalau kita tunjukkan X gini. Nah, ini X-nya. Jadi dataset yang kita punya itu kayak gini. Ini masih 2 variabel ya. Dua atribut. Dua atribut kayak gini katanya. Oke. Ini saya hapus. Nah,
Jadi kita sudah punya dataset yang tidak diketahui klasternya. Ini pura-pura aja, pura-pura kita nggak tahu klasternya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan proses clustering dengan nilai K yang berbeda-beda. Ya, nilai K-nya ini, N clusternya itu mulai dari 2, jangan 1 nggak perlu ya. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kita coba-coba semuanya. Lah terus Pak, kalau dari masing-masing key means yang kita bangun itu ternyata mana yang kita harus cari, mana yang terbaik, itu bagaimana yang kita lakukan? Ya kita evaluasi. Berarti masing-masing key means harus kita evaluasi dulu. Evaluasinya dengan menggunakan salah satu metodenya itu ini, silhouette score ya. Ini kita panggil dulu ya silhouette score. Oh nggak ada. Matrix silhouette score. Oh salah nih, sebentar. Cluster matrix. Atau pakai ini aja. Davis Baldwin. Ini matrix. Nah, pakai ini bisa ya. Sklearn matrix Davis Baldwin score. Masih salah ini. Sklearn matrix Davis Baldwin mana? Davis Baldwin score. Dah, kita udah panggil. Nah, ini adalah matrix-matrix yang bisa kita pakai. Pilih salah satu ya. Kalau Davis Baldwin score itu nilainya ini 0 sampai 1. Minimum score is 0. Kalau yang silhouette minimum skornya minus 1. Lalu ini ya, minus 1 ya. Sama plus 1. Saya pakai yang Davis Baldwin ini berapa ya maksimalnya? Davis Baldwin score. Ini patah. Oke. Nah, jadi setelah saya ini ya, mulainya dari sini. Kita coba yang K-means 1 ya, kita sebut K gini. Namanya 2 min saja. Karena K-nya sama dengan 2. Berarti begini. Boleh nggak ya? Mau nggak dia gini? Oh nggak boleh. Harus gini. K2 min. Maksudnya saya membuat variabel eksperimen yang pertama dengan cluster 2, namanya disimpan di sini. Nah, kita sudah punya K-means cluster dengan K sama dengan 2. Lalu evaluasinya gimana? Evaluasinya bisa kita lakukan begini. Misalnya kita pakai silhouette ya. Silhouette score. Yang kita masukkan apa? Yang kita masukkan itu adalah, kita nyontek dulu ya. X sama label. Ini kan banyak ya, matrix silhouette. Ada nggak? Silhouette ini siapa sih? Classification, clustering, silhouette score ini misalnya ya. Parameternya adalah X sama label. X kita masukkan X, kemudian koma. Label dari mana?
label harus kita beginikan. Kita ambil dari K2 min titik nah itu. Jadi labelnya kita ambil, lalu parameternya untuk silhouette score itu X. Nah, kita tampilkan ya. Silhouette score untuk K2 sama dengan, nah kita simpan dulu. Lalu kita tampilkan di sini. Sil K2. Kita lihat ya. Silhouette score-nya untuk K sama dengan 2 itu nilainya 0,6. Proses ini kita lakukan ya. Kita lakukan terus, kita copy ini. Ini yang apa namanya? Copy, Ctrl C, Ctrl V. Copy cell lalu paste. Oh gitu ya. Nah, sekarang kita eksperimen dengan K3. Ini kita ganti dengan 3. Ini jadi 3. Ini silhouette 3. Jangan lupa ini juga diganti 3. Terus kita lihat hasilnya berapa. K3 0,74. Oke. Terus kita coba lagi. Bisa Ctrl V. Kita bisa gini ya. Kita ganti yang 3 menjadi 4. Nah, 4. Terus kita lihat hasilnya. Kalau 4 0,8. Oke, terus eksperimennya dilakukan lagi. Sekarang ini pakai Alt, ini ganti 5 ya. Nah, kita ganti 5. Kita lihat hasilnya. Untuk K sama dengan 5, oh turun lagi. Oke. Untuk K sama dengan 6. Kita coba ya. 6. Udah aman. 6 berapa? 0,7. Tadi kan randomnya mulai berapa sampai berapa? Oh 6 ya. Berarti antara 2 sampai 6. Udah. Dari sini bisa kita lihat antara K sama dengan 2 sampai K sama dengan 6. Ternyata yang tertinggi berapa silhouette score-nya? Berapa? Ini ya. Silhouette score-nya kan tertinggi ada di K sama dengan 4. Padahal kita tadi nggak tahu ya. Kita tadi tidak tahu berapa jumlah klaster yang kita bangun ketika bikin di sini. Kita cek ya. Sekarang kita cek, kita buktikan apakah hasil clustering kita itu benar di K sama dengan 4. Kita cek, kita bisa nambah satu code. Di sini aja. Setelah kayak ini. Nah, kita cek jadi si jumlah cluster kita cek. Ini yang kita panggil. Jadi ini membuktikan. Jumlah cluster berapa? Oh, ternyata 5 ya. Cluster yang terbaik 5 dia. Tadi kan 5 0,79, ini 0,8. Nah, oke, nggak usah ini, kita coba sekarang kita plot clusternya. Nah, kita plot clusternya. Kita lihat secara 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, nah ya. Oke, kalau secara plot ya, secara plot yang kita bangun tadi memang kelihatan kayak 4 ya. Kayak 4 ya. 1, 2, 3, 4. Karena ada satu kelompok yang berdekatan banget. Ini yang menyebabkan bahwa label yang kita berikan itu tadi hasilnya adalah jumlah. Nah, tadi 5, bilangnya 5. Kalau menurut si blobnya 5 memang. Tapi ketika kita melakukan clustering ternyata ketemunya 4 yang paling bagus. Ini 4. Kalau pakai silhouette ya, kalau pakai silhouette. Coba kita pakai Davis Baldwin ya. Matrix Davis Baldwin.
Davis-Baldwin score. Davis-Baldwin score. Misalnya ini kita ganti menjadi Davis-Baldwin, bener nggak? Davies namanya. Davies-Baldwin score. Bener ya, Davies-Baldwin. Ini Davies-Baldwin. Kita eksekusi. Berapa skornya Davis-Baldwin? Ini kita copy dulu. Oke, skornya 0,46 untuk Davis-Baldwin yang K sama dengan 2. Kemudian yang ini berapa? K sama dengan 3, kita lihat hasilnya 0,4 juga, turun tapi. Terus yang ini kita pakai Davis-Baldwin juga. K sama dengan 4, 0,2. Terus yang K sama dengan 5, 0,2. Terus K sama dengan 6, 0,4. Nah, kalau Davis-Baldwin kan yang mendekati 0 lebih baik ya. Yang mendekati 0 lebih baik. Jadi di sini yang paling dekat sama 0 sebenarnya ini ya, K-means ini. Nah, ini menariknya K-means itu gitu ya. Mungkin data yang kita generate tadi itu dia menghasilkan 5 memang. Tapi menurut algoritma K-means yang terbaik itu yang 0,2 ini. Ya, K sama dengan 4. Gitu. Jadi hasilnya adalah kalau kita menggunakan clustering K-means ini, Anda harus setelah melakukan clustering itu harus diplot dulu, diplot ya. Pertama kan eksperimen, di eksperimen udah ketemu, lalu hasil plotnya ditampilkan. Apakah benar ada sejumlah cluster sesuai dengan hasil eksperimen kita. Nah, kayak gini contohnya. Kalau menurut K-means ternyata yang terbaik adalah K sama dengan 4 karena ya itu tadi. Yang ini terlalu dekat ya. Yang lain kan jauh jaraknya antar klasternya. Tapi karena yang 4 sama 5 ini terlalu berdekatan, dia bisa digabung karena jaraknya cukup dekat ya. Sehingga bisa digabungkan. Itulah, jadi K-means itu kalau kita eksperimenkan, kita harus coba nilai K-nya, kita cari yang terbaik berapa. Menurut K-means ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk K-means. Ada pertanyaan nggak tentang K-means? Biasanya berhenti sampai plot dari sini ya. Biasanya kita bisa bikin grafik dari sini. Bisa bikin grafik dari silhouette score 0,4, 0, ini ya. K sama dengan 2 sampai K sama dengan 6, kita bikin grafiknya. Grafiknya biasanya kita bisa menerapkan namanya mana sih tadi? Nah, elbow method ini untuk visualisasi. Untuk memvisualisasikan output menurut evaluasi clustering. Nah, ini pakai ini. Anda bisa menerapkan ini. Kalau metode yang saya lakukan di sini kan manual ya. Pakai numerik gitu ya, manual, terus angkanya saya simpan di dalam Excel. Saya taruh di sini ya. Pakai Excel gitu. Nah, ini saya ambil satu-satu. Nah, gini. Nah, saya taruh di sini. Ini K sama dengan 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini K. Nilai K di sini adalah Davis DB score. DB score-nya yang pertama tadi segitu. Terus yang ketiga itu adalah ini. Terus yang keempat itu nilainya segini. Yang kelima adalah segini. Makanya ya, K sama dengan 4 sama K sama dengan 5 itu jaraknya dekat nilainya. Lalu yang K sama dengan 6. Sini. Kalau udah baru kita gini kan, kita blok semuanya ya. Saya gedekan, maaf. Nah, hasilnya udah saya simpan. Ini saya tengahkan dulu. Lalu kita insert
Kita pakai mana grafik tuh? Ini. Pakai yang ini aja. Oke. Ini nilainya 0, pakai ini atau ini loh. Nah, ini bisa nih. Nah, ini pakai ini aja. Udah kelihatan ya? Terus biar gampang ini add element chart, axis, titles, primary horizontal ini adalah K, nilai K, lalu yang ini axis title, primary vertical adalah Davis Goldin score. Ada di sini bisa kita lihat ya. Nah, biasanya output akhir yang kita bisa presentasikan dari proses clustering tadi itu adalah ini, kayak gini. Jadi tadi kan kita punya data seperti ini, datanya kayak gini. Kita perlu menampilkan dia itu supaya keluar grafik yang lebih, tampilannya itu lebih representatif, ya, bisa menjelaskan dengan baik. Maka kita bisa menggunakan tabel ini bahwa dari sini nilai K yang terbaik untuk menggunakan apa? K means clustering on data D. Dimana nilai K-nya mulai dari 2 sampai 6 kita bisa bandingkan ya. Ngomongnya kalau kita sebagai seorang analisis ya, karena cluster analisis namanya, bisa kita bilang bahwa dari dataset D yang kita gunakan, dataset D itu kan ini ya, yang kita ciptakan tadi, ternyata di data tersebut terdapat ada sekitar 4 atau 5 cluster yang terbentuk. Kenapa saya sebut begitu? Karena ada 4 kelompok yang bisa dibedakan dengan baik ya. 4 kelompok atau 5 kelompok dibedakan baik. Nah, data itu kemudian kita dukung dengan ini. Nah, kita copy image lalu taruh di sini. Buktinya ada di plot yang kita lihat di sini. Anda bisa bandingkan bahwa antara cluster 4 cluster yang dibentuk atau 5 cluster yang dibentuk itu ternyata Davis Baldwin score-nya itu tidak cukup jauh, tidak terlalu jauh ya, cukup dekat mereka. Karena di sini ada 2 cluster yang masih bisa dibedakan tapi mereka berdekatan satu sama lain, cluster ini dan cluster ini. Gitu cara ngomong kita di dalam analisis clusternya. Paham ya? Clustering itu mencari pola ini. Jadi biasanya yang kita lakukan, dataset yang kita punya itu memang nggak diketahui jumlah clusternya. Sedangkan yang kita simulasikan ini adalah menggunakan 2 atribut aja ya. Sedangkan dataset yang ada di sana, di luar sana, itu atributnya tidak hanya 2, bisa lebih dari 2 dan banyak sekali atributnya. Sehingga visualisasi yang bisa kita lakukan adalah terbatas di 3 dimensi kan. Kalau pakai plot seperti ini, scatter plot kayak gini, terbatas 3 dimensi. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan menggunakan K-means clustering kita bisa menjelaskan cluster yang terbentuk dari dataset dengan jumlah atribut yang banyak tadi itu dengan hasil yang grafik seperti ini. Kita bisa berargumen bahwa dari dataset yang kita punya ternyata ada 4 kelompok yang sangat 4 atau 5 kelompok yang sangat berbeda. Nah, gitu. Semakin dekat sama 0, maka jarak antar kelompoknya akan semakin baik. Semakin berpisah dengan jauh gitu ya. Ini tandanya 0,2 itu 4 sama 5. Di situ masih ada kedekatan cluster. Cluster saat yang ini sama ini itu masih mirip ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan terhadap K-means. Nah, oke. Ada yang ditanyakan nggak tentang K-means? Jadi tugasnya clustering itu nyari kelompok yang mirip ya.
Mirip dalam hal apa? Ya kalau di sini angka berarti jarak. Gitu. Ini mirip, kelompok ini mirip semua, ini mirip semua, ini mirip semua. Adakah yang ditanyakan tentang clustering? Oke, kalau nggak ada, berarti nanti di bahasan kita tentang clustering udah secara teorinya seperti itu ya, secara konsep. Maka berikutnya nanti Anda bisa berlatih dengan assignment yang ada di Google Classroom. Saya masih belum posting, nanti saya posting aja menyusul ya. Saya berikan tugas untuk masing-masing individu ya. Masing-masing individu untuk mengerjakan berlatih ya namanya, berlatih terhadap proses K-means clustering. Oke? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Rekamannya ini nanti mungkin bisa diakses ya.